Bentuk-bentuk kata kerja. Ada 6 bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu verb base, verb 1, verb 1s, verb 2, verb 3, dan verb aim. Verb base atau kata dasar adalah kata kerja yang biasa tertulis di kamus. Kalau kita belajar bahasa asing itu kan kita perlu ya tahu caranya menggunakan kamus itu bagaimana. Karena kadang kita ada kata-kata yang kita tahu bahasa Indonesianya tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya atau sebaliknya gitu ya. Nah, contohnya nih kita ingin mengecek nih bahasa Inggrisnya buka itu apa sih? Ya kita gunakan kamus Indonesia Inggris gitu. Zaman sekarang itu kan ada kamus elektronik termasuk Google Translate ya. Nggak apa-apa sih tapi hati-hati Google Translate itu kadang agak ngaco gitu. Kalau Messi lebih suka pakai kamus biasa gitu ya. Nah saat kita ngecek bahasa Inggrisnya buka di kamus, kalau kita pakai kamus elektronik kan kita ketik kata buka gitu. Nah yang muncul adalah kata open. Nah, open ini adalah verb base atau kata dasar. Saat digunakan dalam kalimat, verb base bisa berubah bentuk menjadi verb 1, verb 1s, verb 2, verb 3, atau verb aim. Nah, ini adalah contoh perubahan bentuk kata open dari verb base ya. Ini bahasa Indonesianya kan buka gitu ya. Lalu kita buka di kamus kita lihat oh verb base-nya dari buka itu adalah open gitu. Nah, open itu bisa berubah bentuk menjadi verb 1. Di sini kebetulan bentuknya sama open, atau verb 1s opens, atau verb 2 opened, atau verb 3 opened, atau verb aim opening. Nah, verb base yang ada di kamus itu saat kita gunakan dalam kalimat kadang bisa tetap dalam bentuk verb base, tapi kadang juga berubah bentuk menjadi verb 1, verb 1s, dan sebagainya tergantung jenis kalimatnya. Contohnya, kalau kita mengatakan open the door, bukalah pintunya, itu kalimat perintah kan. Nah, untuk kalimat perintah kita pakai verb base. Kalau misal ada di kalimat nih, I open the door every day, atau he opens the door every day. Saya membuka pintunya setiap hari, atau dia membuka pintunya setiap hari. Nah, sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu kan berarti rutinitas kan. Nah, kalau kita mau ngomong tentang rutinitas, kita pakai verb 1 atau verb 1s, tergantung subjeknya gitu. Nah, dulu di kelas-kelas sebelumnya kalian mungkin udah pernah diajari dengan guru yang sebelumnya ya. Nggak apa-apa nanti suatu hari Miss ulang lagi, untuk saat ini kita terus dulu ya. Pokoknya verb 1, verb 1s itu tergantung subjeknya, ingat-ingat itu. Nah, kalau ada kalimat he is opening the door, ya dia sedang membuka pintunya. Oh, kalau sedang itu berarti kita pakai verb aim. Lalu ada kalimat he opened the door yesterday, ya dia membuka pintunya kemarin. Oh, kalau ngomong sesuatu yang kita lakukan kemarin, kita pakai verb to, gitu kan. Lalu he has opened the door, dia sudah membuka pintunya. Oh, kalau kita mau ngomong sesuatu yang sudah kita lakukan, berarti kita pakai verb 3. Nah, kalau kalian lihat kan verb 2 dan verb 3 di sini sama ya, nih opened, opened, verb 2, verb 3-nya sama. Bedanya gimana? Ya, kalau dia pakai sendirian berarti dia verb 2. Kalau dia dipakainya bersama has, berarti dia verb 3, gitu cara bedainnya, ya. Nah, pada umumnya bentuk verb base dan verb 1 itu sama, ya. Contohnya nih, buka, verb base-nya open, verb 1-nya open. Kalau misal kalian cek di kamus ya, minum, nah, verb base-nya drink, verb 1-nya nanti juga drink. Makan, verb base-nya open, verb 1-nya juga open. Jadi umumnya bentuk verb base dan verb 1 itu sama, ya. Kecuali untuk kata kerja be. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada satu kata kerja namanya kata kerja be itu yang benar-benar unik gitu dan sering bikin orang agak pusing kalau belajar bahasa Inggris gitu ya. Tapi kita nggak mau bikin pusing ya, kita mau bikin gampang aja. Intinya gini, be itu punya 8 bentuk yang berbeda-beda. Kalau verb lain kan kayak open ya, open itu hanya punya ini 1, 2, 3, 4. Nah, 4 bentuk yang berbeda gitu kan. Kalau kata kerja lain tuh umumnya hanya punya 4 sampai 5 bentuk yang berbeda gitu. Be ini khusus karena dia punya 8 bentuk yang berbeda ya. Nah, kadang orang kesulitan untuk mengingat ke 8 bentuk kata be itu ya. Nah, kalau kita ngingat-ingat pakai tabel begini mungkin akan susah ya. Kalau kita mau mengingat tuh kita seringkali otak kita tuh butuh bantuan gambar. Kalau otak kita bisa membentuk suatu gambar, biasanya kita bisa lebih mudah ingat gitu. Itu salah satu cara belajar ya. Jadi di sini Miss coba bantu kalian untuk mencari cara untuk mengingat 8 bentuk kata kerja be dengan cara Miss kasih kalian gambar 8 butir telur dengan 8 warna yang berbeda. Anggap saja masing-masing satu telur itu mewakili satu bentuk be. Jadi 8 telur dengan 8 warna berbeda. Nah, kata-kata kerja be punya 8 bentuk berbeda. Nah, coba deh kalian
tutup mata, lalu bayangkan 8 telur dengan warna yang berbeda, lalu kalian coba hafalkan 8 bentuk kata kerja be itu ya. Be, am, are, is, was, were, been, being gitu. Coba aja ya, siapa tahu bisa membantu. Semoga sih bisa membantu gitu ya. Karena ini kalian harus hafal loh 8 kata kerja be itu. Karena suatu hari nanti kita akan fokus belajar masing-masing bentuk ini ya. Nah, be ini adalah kata kerja yang unik. Kenapa be itu unik? Be itu unik karena dia tuh punya banyak bentuk, punya banyak arti, bahkan kadang nggak punya arti gitu. Nah, untuk bentuknya kalian udah lihat kan di sini kan, be itu punya banyak bentuk ya. Nah, punya banyak arti, lihat nih, be itu bisa artinya tuh bisa adalah berumur menjadi atau kasih titik-titik. Titik-titik itu artinya nggak ada artinya gitu ya. Untuk lebih mudah memahami kita lihat dalam contoh kalimat aja ya. Contohnya gini nih. Di sini Miss kasih contoh kalimat dengan menggunakan am, be, dan was. Nah, am, be, am dan was itu kan sebenarnya sama kan, dia berasal dari kata kerja be kan, gitu ya. Nah, contohnya gini nih, I am a girl. Terjemahannya, saya adalah seorang anak perempuan. Am itu adalah verb one ya. I am 10 years old. Saya berumur 10 tahun. Nah, ini sama-sama am loh. Sama-sama am tapi terjemahannya beda gitu. Di kalimat pertama terjemahannya adalah, di kalimat kedua terjemahannya berumur gitu. Nah, terus yang kalimat ketiga, I want to be a doctor. Nah, be yang di sini terjemahannya menjadi gitu. I was sad yesterday. Was yang di sini malah nggak ada terjemahannya gitu. I was sad yesterday, terjemahan bahasa Indonesianya saya sedih kemarin gitu. Mungkin kalian mikir kan bisa merasa. Merasa kan beda lagi. Merasa bahasa Inggrisnya itu kan feel, ya kan? Kalau saya merasa sedih kemarin, I felt sad yesterday. Nah, ini I was sad yesterday. Yang ngomongin perasaan juga sih, tapi biasanya nggak diterjemahkan gitu. Ya, itu maksudnya bahwa be itu adalah kata kerja yang unik karena punya banyak bentuk, punya banyak arti, bahkan kadang nggak punya arti gitu ya. Nah, ini saja yang Miss ingin kalian pahami mengenai bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Karena bentuk-bentuk kata kerja itu kalian wajib tahu gitu kalau ingin bisa belajar bahasa Inggris dengan baik dan benar ya. Kita ulang sedikit aja. Jadi sekali lagi ya, ada 6 bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu verb base, verb 1, verb 1s, verb 2, verb 3, verb in. Verb base atau kata dasar adalah kata kerja yang biasa tertulis di kamus, ya. Ini contohnya nih di kamus. Nah, tapi saat digunakan dalam kalimat, verb base itu bisa berubah bentuk menjadi verb 1, verb 1s, verb 2, verb 3 atau verb in, tergantung kalimatnya. Kalau kalimatnya kalimat perintah pakai verb base, kalimat rutinitas pakai verb 1 atau verb 1s, tergantung subjeknya. Kalimat yang artinya sedang pakai verb in, kalimat tentang kegiatan kemarin pakai verb to, dan kalimat yang artinya sudah pakai verb 3 gitu ya. Nah, umumnya verb base sama dengan verb 1 ya. Ini verb base sama dengan verb 1 kecuali untuk be ya. Be itu adalah kata kerja yang unik karena dia punya banyak bentuk ya. Dia punya 8 bentuk yang berbeda. Untuk mengingat-ingat 8 bentuk be itu bayangkan aja 8 telur dengan 8 warna yang berbeda gitu ya. Nah, selain punya bentuk yang banyak, be itu juga punya banyak arti, bahkan kadang tidak punya arti. Nah, di sini Miss sudah kasih contoh-contoh kalimatnya, ya. Nah, itu aja mengenai bentuk-bentuk kata kerja. Kalian nanti kan Miss bagi catatan juga, ya. Kalian baca catatannya, kalian renungkan. Intinya coba deh pahami bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu punya banyak bentuk dan masing-masing bentuk punya gunanya sendiri-sendiri, gitu ya. Oke. That's all for now for bentuk-bentuk kata kerja ya, for verb forms in English ya. Okay, see you.